Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Ainur Rahmah dengan NIM 2313465 dari kelas BKI 3B. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai psikologi individu Gordon Allport. Kepribadian menurut Gordon Allport. Kepribadian menurutnya adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik manusia yang menentukan caranya yang khas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta menentukan karakteristik perilaku dan pikiran seseorang. Nah, perlu kalian juga bahwa menurut Gordon Allport, individu adalah makhluk unik dengan ciri khas yang disebut morfogenik. Apa itu morfogenik? Morfogenik yaitu kepribadian yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui generalisasi. Setiap individu memiliki pola, perilaku, sifat, dan karakteristik yang berbeda yang terbentuk dari pengalaman genetik dan lingkungannya. Keunikan ini bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan konteks dan tujuan hidup, sehingga memahami seseorang untuk memerlukan pendekatan yang fokus pada aspek personalnya. Kriteria kepribadian yang matang menurut Gordon Allport yaitu yang pertama, perluasan perasaan diri, mengembangkan minat yang tidak egosentris, serta aktif terlibat dalam aktivitas sosial. Yang kedua, hubungan yang hangat dengan orang lain. Nah, mempunyai kapasitas untuk mencintai dengan cara yang dewasa, intim, dan simpatik tanpa posesif maupun egois. Memperlakukan orang lain dengan sopan dan santun. Selanjutnya, keamanan emosional dan penerimaan diri. Menerima diri apa adanya, serta memiliki keseimbangan emosional. Nah, contohnya itu kayak tidak terus berkutat dengan hal-hal kecil maupun sedih yang berkepanjangan. Nah, selanjutnya, persepsi realistis, berfokus pada masalah, bukan pribadi, tidak membelokkan kenyataan agar sesuai dengan harapan. Nah, contohnya kayak gini nih, misalnya pembenaran diri atas kegagalan. Nah, selanjutnya, insight dan humor, melihat diri secara objektif, dapat melihat hal-hal yang absurd dan mustahil dalam kehidupan, memiliki selera humor yang tidak kasar, berbau kekerasan maupun seks. Selanjutnya, filosofi kehidupan yang integral, memiliki pandangan yang jelas mengenai tujuan hidup. Nah, selanjutnya ada struktur kepribadian tersusun atas dua hal ya. Yang pertama disposisi personal, yang kedua proprium. Disposisi personal itu bersifat individual versus sifat umum dimiliki oleh beberapa orang. Nah, disposisi personal adalah struktur neuropsikis umum yang khas bagi individu untuk memberikan respon terhadap banyaknya stimulus. Bertanggung jawab untuk memulai dan mengarahkan perilaku adaptif dan ekspresif yang konsisten. Nah, kalau sifat umum itu karakteristik umum yang banyak dimiliki oleh banyak orang. Contohnya, cara berkomunikasi dalam suatu budaya tertentu, atau orang Jawa cenderung penurut dan sopan dalam berbicara. Selanjutnya, ada tingkatan disposisi personal. Yang pertama, disposisi pokok. Ada yang tahu nggak disposisi pokok itu apa? Nah, kita simak baik-baik nih. Disposisi pokok adalah hampir setiap tindakan dalam hidup seseorang berkutat di sekitar disposisi pokok. Sifatnya personal dan tidak dimiliki oleh banyak orang lain. Contohnya, sifat narsisme atau heroik. Namun, ketika istilah tersebut digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik orang lain, maka menjadi sifat umum. Kedua, ada disposisi sentral. Nah, disposisi sentral itu individu biasanya punya 5-10 disposisi sentral yang akan disetujui oleh teman dan kenalan dekat sebagai sesuatu yang akan mendeskripsikan orang tersebut. Yang ketiga, disposisi sekunder. Lebih banyak ke dalam diri seseorang, tidak krusial bagi kepribadian, namun sering muncul dan bertanggung jawab atas perilaku spesifik seseorang. Contohnya, sifat introvert, motivasi, dan ekspresif. Semua disposisi personal merupakan sesuatu yang dinamis, yaitu memiliki kekuatan motivasi. Disposisi motivasi versus disposisi ekspresif. Disposisi motivasi dan ekspresif. Semua disposisi personal merupakan sesuatu yang dinamis, yaitu memiliki kekuatan motivasi.
disposisi motivasi versus disposisi ekspresif. Nah, apa sih disposisi motivasi itu? Beberapa disposisi akan lebih terasa daripada yang lainnya, yang kemudian disebut sebagai disposisi motivasi. Disposisi yang sangat kuat ini mendapatkan motivasinya dari kebutuhan dan dorongan dasar. Nah, disposisi ekspresi, disposisi personal yang dialami tidak terlalu kuat, namun tetap mempunyai kekuatan motivasi. Nah, itu dia penjelasan sedikit materi mengenai teori Gordon Allport. Bila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.